Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, kaum muslimah, Bapak Ibu dan temanku semua, inilah suasana Idul Adha tahun 1446 Hijriah di halaman Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tunjung Muli, Kecamatan Karmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimah yang mengikuti sholat Idul Adha di sini adalah berasal dari 4 musola dan 2 masjid, yaitu berasal dari Semingkir, Gondang Selatan, Gondang Utara, Duku Gunung, dan juga Tipar, serta Masjid Al-Islah Tunjung Muli, dan juga berasal dari berbagai daerah atau tempat lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, kaum muslimah, sejak maghrib sampai dengan malam hari dan bahkan sampai pagi ini tidak ada henti-hentinya, selalu dikumandangkan kalimat takbir, tahlil, dan tahmid. Mudah-mudahan ini bukti ketaatan kita kepada Allah SWT. Kaum muslimin, kaum muslimah, sebelum pelaksanaan Idul Adha ada beberapa pengumuman yang disampaikan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Tunjung Muli, dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para jamaah, agar para jamaah itu mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha, kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, serta berbagai informasi lainnya yang perlu diketahui oleh jamaah kaum muslimin, kaum muslimah yang ada di lokasi ini. Selanjutnya mari kita ikuti pelaksanaan Idul Adha tahun 1446 Hijriah di depan atau halaman Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tunjung Muli, Kecamatan Karmoncol, Kabupaten Purbalingga. Mari kita ikuti bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimah, alhamdulillah pagi ini kita bisa merayakan hari raya umat Islam, hari raya Idul Adha. Insyaallah kita nanti bersama-sama akan melaksanakan sholat Id berjamaah di halaman Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Tunjung Muli. Sebelum dimulai, kami berharap peserta yang masih di rumah nanti akan segera dilaksanakan sholat Idul Adha akan lebih awal dibanding Idul Fitri. Tentu Idul Adha lebih awal, maka secepatnya untuk segera mendatangi lokasi ini yang sudah disiapkan oleh tim ataupun panitia ataupun jemaah majid yang dalam persiapan segala sesuatunya. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimah, insya Allah nanti kaitannya dengan kegiatan Idul Adha, khotibnya adalah Ustaz Sholahuddin Ahmad Tauhid MPD dan juga selaku imam sholat Idul Adha. Kemudian berkaitan dengan kurban, insya Allah nanti berdasarkan informasi yang sudah kami dapat, jumlah sapi insya Allah 3 ekor sapi, kemudian kambingnya insya Allah 17 ekor kambing, dan menurut dan hakim masih ada tambahan kurang lebih 5 bantuan dari lain daerah, merupakan komunitas yang memberikan bantuan. Jadi insya Allah lebih dari 17 kambing. Kemudian perlu kami sampaikan juga, barangkali ada orang atau penduduk ataupun ya masyarakat yang belum kebagian nanti kurban ada yang lewat, silahkan menghubungi ketuanya adalah Pak Syukur Arifin atau sekretarinya Pak Fakih, sedangkan bendaharanya Mas Sahib. Ini bisa menghubungi ketiga orang tersebut. Jadi jangan asal orang, tapi orang yang sudah menjadi panitia inti. Ada panitia inti, ada panitia umum. Panitia inti yang memegang peranan tidak mesti title dan sebagainya, tapi urut administrasi dan sebagainya. Jadi Pak Sutur, Pak Hakim, dan
masyarakat. Barangkali ada yang tidak kebagian. Kemudian kami mohon masyarakat ataupun yang lain tidak diberi tugas ngatur-ngatur, jangan ikut ngatur, khawatirnya nanti semuanya ngatur jadi tidak tertib. Jadi panitia ini saja yang ngatur, Pak Sudur, Pak Sadi dan Pak Fakih itu panitia ini. Boleh yang lain memberikan usulan tidak apa-apa, tapi akan dipertimbangkan oleh panitia ini. Begitu. Dan kami mohon maaf jika ada yang berkeinginan jadi panitia ternyata kok belum jadi panitia, ya siapa tahu kalau bukan jadi panitia. Jadi tidak semuanya jadi panitia TTL karena apa? Berdasarkan musyawarah itu agar lebih tertib. Tapi insya Allah kalau ingin menghendaki TTL apalagi meskipun kurang tenaga, sangat mungkin ditambah tenaganya apalagi di Jumat. Jadi itulah yang perlu kami sampaikan, dan sekali lagi kami harapkan cepat-cepat yang masih di rumah karena sebentar lagi akan dimulai ini sholat Idul Adha. Berharap kami itu jangan sampai ada jamaah yang tertinggal ingin sholat jamaah Idul Adha tapi tertinggal, ini biasanya sangat kecewa. Kemudian bagi yang belum mendaftarkan diri korban secepatnya ke panitia ini karena harus jelas ini tim siapa disaksikan. Kemudian pembagian distribusi dagingnya nanti jelas karena yang kurban itu kalau kambing kebagian kur-kurnya jangan keseliru, kambingnya siapa dibawa oleh siapa. Jadi harus jelas ini kambingnya siapa yang akan dibawa, kurnya siapa. Jadi jangan sampai kambing kecil malah membawa kur yang besar untuk kambingnya siapa. Maka harus menyaksikan di situ. Kalau tidak panitia nanti memberikan nama di kur masing-masing karena belum tentu yang kurban itu ada di lokasi. Maka dikasih nama saja kur milik siapa, kur milik siapa. Itu demi ketertiban. Dan kami mohon semuanya saja jamaah masjid, jamaah ibadah, jangan sampai kurban itu justru menimbulkan permasalahan baru. Gara-gara tidak merata dari kurban, ada yang sebagai dua bagian karena dari masjid lain dapat, dari masjid sini dapat, akhirnya yang tidak dapat dua iri. Nah, jangan sampai kita itu semata karena Allah SWT itu rezeki kita seberapapun disyukuri. Insya Allah kalau kita bersyukur pada Allah, Allah akan melipat gandakan pahala. Tapi kalau tidak syukur nikmat, Allah akan menambah siksa. Kaitannya barisan sholat silakan bisa Mas Prato itu di belakang kokang, tapi nggak boleh seragam kokang, bilang ngatur-ngatur ya. Ya, boleh kalau penuh musik nggak apa-apa. Tapi kalau masih cukup di itu membujur dari arah utara ke selatan nggak apa-apa. Terus sampai ke Gazebo nggak apa-apa itu. Dari tempat Pak Warno sampai ke Gazebo nggak apa-apa. Kemudian sampai ke tempatnya depan rumahnya Pak Imam Satu juga nggak apa-apa. Usahakan di luar masjid saja dulu. Kalau sudah terpaksa nggak apa-apa di masjid. Ini di lantai atas nanti juga masih longgar sebenarnya. Bisa ditempati bapak-bapak jadi ibu agak maju ke depan bisa. Tampaknya masih banyak sekali yang di belakang berdatangan hadir. Jadi ini maaf belum dilaksanakan berarti karena masih banyak yang belum hadir dan sedang proses hadir ke lokasi. Tapi insya Allah nanti sebentar lagi kurang lebih 5 menit lagi atau 10 menit lagi sholat akan segera dimulai. Kita lanjutkan takbiran dulu untuk menunggu yang lain yang belum hadir. Oh ya, yang kurban diharapkan menyaksikan ya, sunahnya itu menyaksikan kurban sendiri, dipotong sendiri kalau bisa ya. Nanti masalah doa bisa dikajarin oleh Ustaz Abdulaziz atau langsung dibimbing oleh Ustaz Abdulaziz yang memotong. Biasanya Pak Ustaz Abdulaziz dulu yang memimpin sampai memotong, tapi sekarang sudah sepuh, bisa saja yang memotong diwakilkan yang lain atau yang punya kambing itu sendiri. Demikian yang kami sampaikan. Mari kita lanjutkan takbiran dulu, mungkin ada 5 menit atau 10 menit baru kita lanjutkan sholat Idul Adha. Ya, apa? Tapi yang pertama apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sahabat Ibu yang masih ada di perjalanan, mohon bersegera untuk menuju ke tempat sholat Idul Adha, karena sebentar lagi akan kita mulai, mengingat setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha akan dilanjutkan juga dengan penyembelihan hewan kurban, dan waktu sudah agak siang. Jadi Bapak sahabat Ibu yang masih ada di perjalanan untuk secepatnya menata di tempat sholat. Dan kami mengingatkan kepada Bapak sahabat Ibu terkait masalah kaifiah sholat Idul Adha. Yang pertama, kita luruskannya untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Kemudian niat 2 rakaat. Kemudian kita melaksanakan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah, kemudian takbir 7 kali. Ya, takbir sawai 7 kali. Kemudian membaca surah, rukuk, i'tidal, sujud seperti biasa. Kemudian pada rakaat yang kedua tidak melaksanakan takbir. Ya, demikianlah tadi Bapak Ibu dan teman-teman semua berbagai informasi pengumuman yang disampaikan kepada jamaah Idul Adha tahun 1446 Hijriah. Adapun pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga khutbah Idul Adha dapat disaksikan di video yang lainnya di channel kami. Dan bagi Bapak Ibu serta temanku semua yang belum subscribe, untuk segera subscribe, like, komen, dan juga share. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.